Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Kamarudin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. NIM 233125711535. Saya mengajar mata pelajaran matematika di Madrasah Aliyah Negeri Ambon, Provinsi Maluku. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi statistika dengan submateri jangkauan interkuartil dengan menerapkan model problem based learning pada kelas 10-6. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk maju ke depan memimpin doa. Silakan Haikal. Teman, kita mulai pelajaran hari ini. Mulai kita berdoa yang baca doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Hadir? Semuanya hadir, Nak? Hadir, Bu. Hadir. Bagaimana? Hari ini sudah siap belajar? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, masih tentang materi statistika. Tapi lanjutan dari materi statistika yang kemarin. Masih ingat materi kemarin itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Nah, Naik. Jangkauan adalah selisih antara data nilai maksimum dan data nilai minimum. Sedangkan kuartil adalah nilai data yang membagi atas kelompok data atas 4 kelompok yang sama setelah diurut. Oke, jadi minggu lalu kita belajar tentang jangkauan dan kuartil. Nah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Apa materinya? Materinya tentang jangkauan interkuartil. Pernah dengar atau tidak? Pernah. Nah, jangkauan interkuartil. Ada yang tahu jangkauan interkuartil itu apa? Ada yang pernah dengar, berarti ada yang tahu. Coba, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Artinya jangkauan interkuartil itu seperti apa, Nak? Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan pintar kata. Jadi jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah atau Q3 dan Q1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran peserta didik dapat menentukan dan mengatur
tentang jangkauan interkuartil dengan benar. Jadi setelah kalian proses pembelajaran nanti, diharapkan kalian bisa menganalisis masalah tentang jangkauan interkuartil. Pada saat pembelajaran akan ada proses diskusi. Setelah proses diskusi ada yang presentasi, kemudian di akhir pembelajaran kita akan melakukan asesmen formatif dengan menggunakan quiz. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video berikut ini. Silakan simak video berikutnya. Kali ini kita akan belajar tentang materi standarisasi, yaitu tentang jangkauan interkuartil. Tahukah anak-anak apa itu jangkauan interkuartil? Ya, mari kita simak bersama. Seperti yang anak-anak ketahui, kita sudah belajar tentang kuartil. Nah, jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Mari kita simak bersama contoh berikut ini. Nah, anak-anak bisa lihat di sini kita disuruh menghitung semua kuartil pada distribusi frekuensi pada tabel. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari frekuensi kumulatifnya. Nah, setelah kita mencari frekuensi kumulatifnya, kita menggunakan rumus Q1, Q2, dan Q3 untuk mencari kuartil atas, median, dan kuartil bawah dari tabel tersebut. Oke, semuanya sudah simak video yang sudah Ibu putar tadi. Dari video yang sudah Ibu putar tadi, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau tanya. Ibu, untuk jangkauan interkuartil apakah harus diurutkan atau tidak? Jadi, untuk jangkauan interkuartil apakah diurutkan atau tidak? Oke, jadi untuk jangkauan interkuartil tadi sudah dikatakan bahwa jangkauan interkuartil adalah selisih dari Q3 dan Q1. Itu artinya kalau kita mau cari Q3 dan Q1 itu berarti datanya kita harus urutkan atau tidak? Nah, jadi otomatis untuk mendapatkan jangkauan interkuartil kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai untuk mengerjakan, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD-nya. Silakan. Oke, semua perhatian. Sekarang kita akan duduk per kelompok. Jadi perhatian semuanya. Di sini lihat sekali dia punya kelompok yang akan Ibu bagikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan yang terakhir kelompok 6. Jadi ada 6 kelompok hari ini yang akan berdiskusi dan menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang silahkan kerja masing-masing dan setelah itu kita akan presentasi. 2 kelompok yang akan Ibu minta maju ke depan untuk presentasi hasil kelompoknya. Oke, bisa semuanya? Ibu.
yang siapa? Ini. Oke, silakan nanti. Dora, silakan ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Terima kasih kepada moderator. Hari ini kita akan membahas tentang jangkauan interkuartil. Soal yang pertama yaitu ada di LKPD halaman 3. Yang kan pertama tuh di pengusaha batik tuh. Terus ada soalnya dari grafik di atas informasi apa saja yang kamu dapatkan setelah kamu membaca grafik yang di halaman sebelumnya. Kamu mendapatkan informasi apa saja yang dapat kamu dapatkan. Yang pertama, berapakah kuartil bawah dari batik motif kaligrafi? Yang pertama itu kuartil bawah atau Q1 dari batik motif kaligrafi. Yang pertama-tama kamu punya langkah itu diurutkan dari terkecil. Dia punya data itu. Nah, contohnya seperti ini. Dari 8 sampai dengan angka dari terkecil sampai terbesar. Terus kamu menentukan dia punya Q1, Q2, dan Q3. Q2 itu kamu dapatkan dari dia punya angka yang membagi angka-angka yang maksudnya dia punya angka di tengah. Itu dia punya Q2. Dia punya Q2 itu 10. Dia punya Q1 itu di antara angka ini. Dia punya Q1 sama lagi dengan Q3. Jadi kuartil bawahnya itu 8. Yang kedua itu median dari motif merah. Kata bikin sama lagi, dulu kita kecil, lalu kamu tentukan dia punya Q1, Q2, dan Q3. Mediannya itu kan nilai tengah nih, dia punya nilai tengah itu 12. Terus yang ketiga, kuartil dari kuartil atas dari motif P-Onyx yaitu kata tentukan lagi, urutkan dari terkecil, terus kata tentukan Q1, Q2, dan dia punya Q3. Oke, mengerti? Berdasarkan wacana di atas, jika selisih kuartil dan kuartil bawah adalah nilai dari jangkauan interkuartil, maka beri tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Soal pertama yaitu jangkauan interkuartil dari produksi batik motif kaligrafi adalah 4. Itu bikin, dia punya rumus ini QR sama dengan Q3 kurang Q1. Yang pertama itu benar. Kenapa benar? Kamu urutkan lah ya kan yang berbeda itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dia punya Q1 itu 8, dia punya Q2 10, dan dia punya Q3 12. Sesuai rumus, katong kurang Q3 kurang Q1. 12 kurang 8 sama dengan 4. Betul, karena dari pernyataan itu jangkauan interkuartil dari produksi batik motif kaligrafi adalah 4. Betul tak? Ya. Dari hasil diskusi kami ada dipersilakan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana jika produksi batik pada hari Kamis tidak dipertimbangkan? Berapa perbandingan antara jangkauan interkuartil sebelum dan sesudah perubahan batik kaligrafi? Oke, jadi yang ditanyakan adalah untuk batik kaligrafi jika hari Kamisnya tidak diperhitungkan. Oke, silakan. Jadi kan hari kami tidak diperhitungkan kan? Oke, jadi kita mau menjawab pertanyaan dari Mas. Tadi kan Mas tanya kalau misalnya hari Kamisnya dihilangkan, kan sebelumnya itu sebelum hari Kamis dihilangkan itu dia punya jumlah Q1 dan Q3 itu 12 kurang 8 sama dengan hasilnya sama dengan 4. Tapi setelah hari Kamis dihilangkan dia punya Q3 dan Q1 juga sama. Dia Q3 dan Q1 juga sama seperti sebelum dihilangkannya hari Kamis. Jadi hasilnya 4. Dan dia punya perbandingan itu 4 banding 4. Gimana Mas ya? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, silakan tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatmu, ini
tinggi. Cluenya adalah spidolnya tinggi. Ya, jadi kalau misal ibu bilang 12 tambah 13 hasilnya 12 tambah 13 hasilnya 2. Oke. Jadi sudah tahu punya berarti toh? Nah, sekarang perhatikan ke depan. Yang bisa menjawab tidak boleh jawab, tapi angkat tangan ibu tunjuk baru boleh jawab. Boleh? Nah, semua perhatikan ke depan. Cluenya adalah spidol ini tinggi. Nah, kalau ibu bilang berapa nilainya? Angkat tangan. Batan duluan. Berapa batan? 4. Salah. 3. Berapa? 3. Oke. Jawabannya 3. Nah, itu yang ampas yang hitung, Bu. Oke, satu orang lagi. Semua perhatikan tanpa menulis. Tanpa menulis. Dengan baik-baik. 1115 ditambah 10. Mari, adalah sebutkan warna. Sebutkan warna, bukan tulisannya. Warna, ingat yang disebutkan adalah warna. Kalau beda dapat hijau. Oke, kita dengan mulai pertama. 1, 2, 3. Kuning, hijau, ungu biru, merah, hijau, hitam, kuning, merah, pink. Oke, mantap. Silakan Pak Tanaya berusaha. Kuning, hijau, ungu, biru, merah. 3. Satu. Ayo Ramsanu. Konsentrasi. Sebutkan warna. Kuning, hijau, ungu, biru, merah, hijau, hitam, kuning, merah, pink. Oke. Oke, lu dapat hadiah. Oke, sudah. Nah, sudah selesai activity-nya. Bagaimana? Mantap toh? Jadi sudah bisa konsentrasi? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk kami akan menjelaskan hasil pekerjaan dari KPD yang sudah diberikan Ibu. Nah, mari kita ke materi. Jadi ini tentang histogram interkuartil. Jadi kan bisa kalian lihat di halaman ini. Nah, ini kan ada histogramnya. Nah, pertama untuk soal yang pertama itu gambarlah tabel dari histogram di atas. Nah. Jadi ini sudah dibuat tabelnya tapi ini terus. Jadi pertama itu kan ya, jadi pertama ini kan convert dulu nih nilainya kan dari sekolahnya dari 5 sampai 13, kemudian ya sesuai itunya. Terus kemudian untuk cari frekuensinya. Frekuensinya juga sudah ada itu. Nah, ini frekuensi kumulatif. Kalau mau dapat frekuensi kumulatif itu dari frekuensi dari 4 tambah 8 sampai seterusnya kan. Jadi 4 tambah 8, 12. Terus 12 tambah 10, 22, terus 22 tambah 14, 40, 40 tambah 16, 56, 56 tambah 5, 61. Oke. Kemudian cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu dapat dari nilai ini. Dari intervalnya, jadi kan misalnya dari 14 sampai 18 itu, yang mediannya, nilai tengahnya itu 16 dapat di sini. Kemudian ini
dari jumlah penjumlahan frekuensi. Nah ini kan 4 tambah 8 10 dijumlahkan semuanya hasilnya tuh 61. Karena ini kuartil pertama dari 1 dikali 61 dibagi 4. Nah hasilnya 15,25. Nah kalau 18 ini dapat dari nilainya 19 dikurangi 0,5. Nah pertama itu untuk caranya kan ini 15,25 atau cari di bagian sini 15 dibagi angka 15. Nah kalau 15 kan kurang, jadi kita ambil 22 di sini. Jadi ini sebagai satu dibandingkan ini 19 sampai 23. Nah jadi pas mau dikerjakan ini 18,5 kan ini 19-nya dikurangi 0,5. Jadi 18,25 ditambah 4. Nah ini 15,25 dari sini. Hasil dikurangi dengan 12 ini dapat dari sebelum FKW ini kan di sini kan misalnya sebelumnya kan 12 per frekuensinya 10. Nah jadi ini tambahkan kemudian dikali hasilnya ini bagi ini hasilnya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini memberikan pertanyaan. Tolong jelaskan bagaimana cara mendapatkan frekuensi kumulatif dan bagaimana cara mendapatkan range dua. Ini frekuensi kumulatif itu dapat dari kan ini awalnya kan lihat dari frekuensinya, lalu juga ini angka awalnya 4. Nah itu nilai yang di bawah ini itu kayak 4 ditambah 8 sampai dengan 12, kemudian dari 12 ini dijumlahkan dengan 10. Nah begitu seterusnya. Untuk mendapatkan nilai ini dua ini kan ada rumusnya. Rumusnya 2n per 4. 2 dikali n ini didapat dari jumlah frekuensi dibagi dengan 4 menghasilkan 30,5. Nah untuk kita lihat di sini 30,5 itu ada di antara 22 sama 40. Nah kita bilang 40 ini kan. Nah jadi ini dapat di sini dari 2. Oke. Jadi posisi nilai kedua ada di bagian yang FKB-nya 40. Nah, jadi frekuensi kumulatif itu didapat dari jumlahkan saja. Jumlahkan yang bagian atas dengan yang selanjutnya. Jadi 4 tambah 8 berarti 12. 12 ditambah 10 berarti 22. 22 tambah 18 jadi 40. 40 tambah 16 jadi 56. 56 tambah 5 jadi 1. Oke, sudah arti? Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan tutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk silakan, Tatan, silakan berdiri. Jadi, jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Oke, jadi jangkauan interkuartil adalah jangkauan yang didapatkan dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Ada yang lain? Oke, silakan dulu. Mendapatkan nilai jangkauan interkuartil itu kita harus mencari terlebih dahulu kita tiga dikurangi 1, baru kita bisa mencari selisih dari jangkauan interkuartilnya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah jangkauan interkuartil itu didapatkan dari selisih antara kuartil atas atau 3 dan kuartil bawah atau Q1. Dan sebelum kita mengurangi berarti datanya harus kita urutkan. Jadi untuk mendapatkan jangkauan interkuartil kita harus cari Q1, Q2, Q3, kemudian hasilnya kita dapatkan dari selisih antara Q3 kurangi Q1. Oke, terima kasih. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Semuanya bisa memahami pembelajaran kita hari ini? Bisa. Perhatikan soal yang ada di depan. Ini adalah soal tentang jangkauan interkuartil. Silakan cari jawabannya
Kemudian pilih jawaban mana yang benar dan tunjukkan dengan barcode yang sudah kalian pegang. Silakan. Ada yang sudah dapat jawaban? Sudah. Oke, mari Ibu akan mulai memindai jawaban. Silakan angkat barcode-nya. Silakan angkat barcode-nya satu persatu. Hari ini Ibu ingin menyampaikan pembelajaran yang setelahnya. Jadi minggu depan itu kita akan belajar materi statistika, tapi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu tentang diagram pencar. Jadi sampai di rumah boleh lihat di YouTube, di Google. Nah, perhatikan lalu lihat apakah yang bisa kalian cari informasi tentang apa itu diagram pencar. Jadi pulang ke rumah kita semua sama-sama belajar kembali apa yang hari ini kita pelajari supaya apa? Tidak ada yang lupa. Jadi apa yang kita pelajari hari ini kita pelajari lagi di rumah supaya tidak lupa. Minggu depan pasti sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan tanyakan apakah pembelajaran sebelumnya. Nah, setelah itu jangan sampai lupa cari di internet apa itu sih diagram pencar. Nah, Pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan baca doa kepada majelis. Berdoa mulai. Jawaban. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, cukup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik pembelajaran saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.